Nah, kesalahan daripada federasi kita yang sampai hari ini adalah kesalahan yang sangat mendasar, yaitu rangkap jabatan. Kenapa timnas kita tidak berhasil? Karena masuk menjadi anggota timnas PSSI atau timnas Indonesia juga dengan proses KKN. Dia bukan membangun sepak bola Inter Milan, dia membeli saham, gitu loh. Ya, Erik di dunia bisnis orang tidak pungkiri, tidak salah dia mengelola BUMN, meskipun juga BUMN-nya belum sehat, gitu. Racikan berita. Bang, ini mau saya nanya ke Bang Sarman. Kan orang sempat bertanya-tanya, kok Bang Sarman kok sebagai sekjen masyarakat, Ketua masyarakat sepak bola Indonesia, ya kan pasti banyak dukungan waktu itu, dan Bang Sarman kan lebih berpengalaman di PSSI daripada Erick Thohir dan yang lain-lain. Sebenarnya publik kecewa kok Bang Sarman mundur ataupun kalah itu Bang waktu mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSSI. Jadi gini, saya ya pencalonan saya ini seharusnya yang kelima kali, ya, karena yang saya telah ikuti 4 kali, di mana keempat kali itu ya well organized, ya. Panitia penyelenggaranya itu persiapannya luar biasa, ya kan? Dia sudah membuat komite pemilihan, komite banding pemilihan juga. Nah, baru dia buka formulir. Kemarin, waktu saya ingin mengembalikan pencalonan saya yang kelima kali, ya, formulir yang akan saya kembalikan itu diterima oleh kesekjenan. Ya, saya tanya, komite pemilihan dijawab belum terbentuk. Lah itulah yang saya bilang, kenapa saya harus mendaftar di organisasi yang salah? Karena setahu saya organisasi itu akan berhenti pada saat dia menetapkan ya pemilihan kepengurusan baru. Nah kemarin dia sudah menetapkan komite pemilihan, kompetisi liga masih berjalan. Itu bukti bahwa organisasi PSSI ini bukan organisasi yang baik. Karena kalau yang baik adalah apabila dia menetapkan pemilihan pengurus yang baru, seluruh kegiatannya berhenti. Itu alasan saya kenapa saya tidak mau mengembalikan formulir. Kenapa? Di balik itu saya tahu bahwa ini akan terpilih ya pengurus yang melanjutkan kesalahan yang sama, karena organisasi yang salah akan menghasilkan prestasi yang buruk, organisasi yang baik akan menghasilkan prestasi yang baik. Nah, kalau hari ini dalam penyelenggaraan ketua umum dan pengurus baru juga penyelenggarannya kurang baik, sudah bisa dipastikan hasilnya nanti mengecewakan masyarakat, pemerintah secara nasional. Itu alasan saya tidak mau mendaftar atau tidak mengembalikan formulir sebagai calon ketua PSSI yang kelima kali. Saya tidak ada rasa takut karena saya memiliki persiapan untuk berargumentasi, berdiskusi dengan calon-calon yang lain. Saya memiliki itu gitu. Nah, saya berharap ya ilmu saya, pengalaman saya itu salah satu sumbangsi kepada federasi, even nanti saya tidak terpilih lagi. Tapi pemikiran ini harus diketahui oleh publik. Kenapa? Karena kan perjalanannya cukup lama, hampir 14 tahun saya meneliti sepak bola dalam negeri dan luar negeri. Nah, kesalahan daripada federasi kita yang sampai hari ini adalah kesalahan yang sangat mendasar, yaitu rangkap jabatan. Di mana rangkap jabatan itu? Di regulator dan operator, atau bahasa mudahnya adalah federasi ya dan badan liga. Rangkap jabatannya terbukti adalah bendahara PSSI merangkap direktur liga, atau sekjen PSSI merangkap direktur liga, atau lebih jauh lagi pemilik klub ya
juga menjadi pengurus federasi. Nah, rangkap-rangkap jabatan inilah yang mengakibatkan konflik interest, gitu loh. Atau juga bisa kita juga meraba atau mendeteksi kenapa timnas kita tidak berhasil, karena masuk menjadi anggota timnas PSSI atau timnas Indonesia juga dengan proses KKN. Saya pikir itu. Baik, yang lain Pak, bagaimana setelah terpilihnya Erik ini, apa yang abang pandangan abang bagaimana? Kalau menurut saya nih, Erick Thohir terpilih karena mafia bola. Mafia bola yang mampu meyakinkan ke Erick Thohir, ya, kalau Erick Thohir menjadi ketum PSSI, banyak hal-hal yang didapat oleh Erick Thohir selain popularitas, dukungan politik, banyak hal. Tapi saya malah tidak seperti itu. Kenapa? Karena pada saat Erick menjabat di ketum PSSI, resiko yang besar. Satu, PR mengenai kanjuruan. Itu Erick Thohir harus menyelesaikan. Kedua, prestasi sepak bola nasional. Itu juga menjadi target Pak Erick. Sedangkan waktu untuk mengerjakan itu boleh dikatakan tidak cukup. Meskipun Pak Erick bilang, kalau saya jadi ketum PSSI, pengurus PSSI siap-siap tidak tidur. Nah, ini udah melangkah jauh kepada hal yang manusiawi gitu loh. Kemanusiaannya di mana gitu. Masa pengurus PSSI harus menjadi budak gitu loh ya. Ketumnya itu bahasa yang kurang baik gitu. Dan itu baru terdengar hari ini. Ketum PSSI mengancam bahwa pengurusnya tidak boleh tidur atau siap-siap tidak tidur. Itu nggak ada hubungan dengan prestasi. Makanya saya katakan Pak Erick tidak mengetahui tentang sepak bola Indonesia. Erik kan pernah membeli klub Eropa, kalau nggak salah Inter Milan. Menurut Bang Sarman, apakah dengan dia membeli sebuah klub ini termasuk orang yang mengerti sepak bola? Nah, ini yang salah mutlaknya. Salah mutlak maksud saya, Pak Erick di-frame oleh media bahwa dengan membeli klub Inter Milan, dia mengetahui bagaimana membangun sepak bola. Ya, padahal kalau kita kembalikan kata membeli, dia ini pedagang. Gitu ya. Beda dengan membangun sepak bola. Nah, ini kesalahan siapa? Kesalahan media kita. Dia bukan membangun sepak bola Inter Milan, dia membeli saham, gitu loh. Dan kenyataan juga waktu dia memiliki saham juga prestasi Inter Milan kan dia anjlok. Nah, tapi dipublish di Indonesia bahwa Erick salah satu orang Indonesia yang mengerti tentang mengembangkan sepak bola nasional. Nah, ini salah besar. Makanya kesimpulan saya, mumpung masih ada waktu, Pak Erick mundurkan diri saja dari ketum PSSI daripada Pak Erick membuka kuburan dia untuk tenggelam dan tidak akan muncul lagi gitu loh. Karena catatan di sepak bola itu ya catatan yang sangat bersejarah nantinya. Orang mengenal nanti Erick ya gagal, sedangkan ya Erick di dunia bisnis orang tidak pungkiri. Tidak salah dia mengelola BUMN, meskipun juga BUMN-nya belum sehat gitu. Jadi keberhasilan mafia bola ya menjadikan Erick menjadi ketum PSSI itu adalah keberhasilan mafia bola Indonesia. Racikan Berita.